Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah. Seperti biasa, mari kita menghadirkan niat dalam hati kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan dan mengikuti kajian ilmu agama. Mohon diingatkan, Mas Sultan, kita sudah sampai mana? Karena pada minggu kemarin kita absen soalnya. Silakan dibuka halaman 45. Jadi mahar halaman 45. Mahar dalam bahasa kita disebut juga mas kawin. Ini pengertiannya secara syariat adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri dikarenakan akad nikah, dikarenakan nikah. Jadi ini yang disebut dengan mahar, pemberian wajib dari calon suami, jadi merupakan kewajiban suami kepada calon istri, berarti menjadi haknya istri dikarenakan nikah. Jadi pemberian ini menjadi wajib karena adanya akad nikah. Seperti itu namanya mahar. Dasar hukumnya diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Dan berikanlah mahar atau mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Nihlah, nihlah ini maksudnya adalah pemberian yang penuh dengan kerelaan. Nah, mahar ini seperti yang disebutkan di ayat tadi disebut dengan istilah nihlah. Nihlah ini pemberian yang tidak ada timbal balik. Jadi sudah satu pihak memberikan sesuatu kepada pihak yang lain tanpa ada muqabil, tanpa ada timbal balik, tanpa pihak kedua memberikan ganti kepada pihak yang pertama. Dan dalam hal ini seorang laki-laki memberikan pemberian tersebut kepada pihak perempuan tanpa pihak perempuan memberikan sesuatu sebagai ganti kepada pihak laki-laki. Ya. Dan dari sini nanti pihak laki-laki punya hak untuk istimta. Istimta ini bahasa Arab, maknanya adalah mencari kesenangan, bersenang-senang, pemenuhan kebutuhan biologis. Tapi kalau kita pikir-pikir, yang menikmati atau yang mendapatkan atau terpenuhi kebutuhan biologisnya itu kan tidak hanya laki-laki, tapi perempuan kan juga terpenuhi kebutuhan biologisnya. Laki-laki dengan perempuan sama, sebagaimana laki-laki punya kebutuhan biologis, perempuan juga punya kebutuhan biologis. Jadi dari sisi ini kan sama kan, setimpal. Tapi di sini laki-laki diwajibkan oleh syariat untuk memberikan pemberian kepada pihak perempuan, dan perempuan tidak memberikan timbal balik. Oleh karenanya mahar ini disebut juga dengan nihlah. Kemudian ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun." Maka yang engkau nikmati dengannya dari istri-istrimu, maka berilah mereka mahar-maharnya. Jadi maksudnya apa? Karena sebab kalian wahai kaum laki-laki menikmati istri-istri kalian, memenuhi atau terpenuhi kebutuhan biologis kalian melalui istri-istri kalian, maka berikanlah mereka mahar-maharnya. Itu. Jadi ya ini lebih memperjelas apa yang sudah kita sebutkan. Kemudian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, iltamis walau khotaman min hadidin, rawahul Bukhari. Jadi carilah mahar walaupun hanya berupa cincin dari besi. Jadi mahar ini menjadi suatu kewajiban pihak laki-laki yang diberikan kepada pihak perempuan. Sedikit pun nominalnya, walaupun kelihatannya receh, remeh, sekiranya punya harga ya, ini bisa untuk menjadi mahar dan
kita diperintahkan ketika menikah untuk mencarinya, untuk mengupayakannya. Nah, ketentuan mahar ini secara sunnah, maka ketentuannya adalah sunnah untuk disebutkan pada saat akad. Jadi, kalau ditanya bagaimanakah menyebut nominal atau kadar mahar ketika akad, pada saat akad, jawabannya adalah sunnah dan tidak harus. Sunnah berarti perkara yang dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Jadi artinya di sini kita memahami bahwasanya ketika terdapat akad dan pada akad itu tidak disebutkan kadar mahar, nominal mahar, besar kecilnya berapa tidak disebutkan, bentuknya apa nggak disebutkan, hanya mengatakan saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan. Seperti itu saja misalnya, maka di sini pernikahan sah, tidak pengaruh dengan keabsahan nikah. Tidak syarat mahar ini harus disebutkan, tetapi hukum menyebutkan mahar pada saat akad nikah adalah sunnah. Ya. Terus kalau sudah demikian, apakah berarti menjadi gratis maharnya? Tidak. Apakah hilang haknya seorang suami, haknya seorang istri? Tidak. Apakah menjadi gugur kewajiban seorang suami untuk memberikan mahar? Tidak. Tetap suami masih punya kewajiban untuk membayar mahar, istri juga masih mendapatkan, masih berhak untuk mendapatkan mahar. Tidak hilang, tetap mahar tetap ada. Nah, bagaimana ini ketentuannya jika seperti itu? Jawabannya adalah ketentuannya ini menyesuaikan dengan kesepakatan dari kedua mempelai. Jadi misal sudah akad, lah ini maharnya berapa? Ya sudah kesepakatan. Terserah 100 juta, 50 juta, 100.000 dolar, umpamanya terserah. 100 gram emas misalnya terserah. Yang penting disepakati, pihak suami mampu, mau, pihak istri juga rela dengan jumlah atau nominal tersebut. Jadi ketentuannya ini dari kedua mempelai, kesepakatan dari keduanya. Mau banyak, mau sedikit, yang penting sepakat antara keduanya. Dan ini antara keduanya ini ya laki-laki dan pihak perempuan. Itu sudah. Jadi tidak harus keluarga laki-laki, misalnya keluarga perempuan, seterusnya enggak. Jadi sudah dua orang ini saja. Karena begini, secara kewajiban yang memang wajib membayar mahar itu adalah si suami. Dan secara hak yang berhak mendapatkan mahar itu adalah si istri. Jadi ya tidak ada intervensi dari pihak keluarga masing-masing. Walaupun mungkin mereka juga ikut andil, ya seperti itu. Tapi ketentuannya ini dari kesepakatan kedua belah pihak, ya pihak suami dan pihak istri, seperti itu. Kemudian kalau seandainya tidak sepakat, suami merasa nominal yang disebutkan itu terlalu banyak, sedangkan istri merasa nominal yang disebutkan terlalu sedikit, tidak sepakat. Nggak sepakat. Jadi bagaimana ini? Atau misalnya masih segan, jadi tidak menyebutkan, ini juga tidak mau menentukan, ini suami tidak mau menentukan, istri juga tidak menentukan. Bagaimana ini? Berselisih atas kadar mahar, maka di sini yang menentukan adalah hakim. Nah, hakim di sini melihat kadar yang layak bagi perempuan tersebut menyesuaikan dengan adat yang berlaku. Ya. Menyesuaikan dengan adat yang berlaku. Dan kalau memang hakim katakanlah sudah menentukan, sudah ketok palu, ya sudah, berarti tidak bisa diganggu gugat. Mau suaminya protes karena terlalu banyak, umpamanya menurut dia, mau istrinya protes karena terlalu sedikit, umpamanya menurut dia, atau dua-duanya nggak sepakat, waduh, sama-sama merasa nggak seperti itu, di luar ekspektasi umpamanya, maka di sini sudah tidak berpengaruh. Sudah ditetapkan ketentuan dari hakim. Hal yang demikian itu adalah ketika belum terjadi hubungan badan. Bagaimana kalau seandainya belum ditentukan mahar, belum disebutkan di saat akad, belum disepakati oleh keduanya, jadi misalnya di akad tidak disebutkan dan tidak ada kesepakatan antara keduanya, juga tidak ada ketentuan dari hakim, dan mereka berdua, suami istri ini sudah melakukan hubungan badan. Bagaimanakah ketentuan ini? Bagaimana atau apakah yang diambil? Ya, tata caranya seperti apa? Teknisnya bagaimana? Maka di sini
yang ditetapkan adalah mahar misil. Jadi ada istilah syar'i namanya mahar misil, ya, mahar misil. Mahar misil ini mahar yang dikehendaki, yang diingini. Jadi biasanya kalau perempuan dengan level atau dengan strata sosial seperti ini, itu bagaimana? Dan ini melihat kadar mahar-mahar yang sudah diterima oleh kerabat-kerabat perempuan dari calon istri. Jadi dulu misalnya punya kakak perempuan, berapa maharnya? Punya bibi misalnya, saudari ibunya, atau saudari ibunya, adik-adik ibunya misalnya yang perempuan sudah nikah, berapa dulu maharnya? Ya, menyesuaikan dengan itu, karena biasanya ya sekeluarga nggak beda jauh, maharnya nggak beda jauh. Itu namanya mahar misil. Melihat kadar perempuan, jadi usianya berapa, tentunya yang perawan lebih mahal, lebih tinggi maharnya daripada yang sudah tidak perawan. Yang lebih muda tentunya lebih mahal daripada yang sudah tua. Yang otaknya cemerlang lebih mahal maharnya daripada yang otaknya biasa-biasa saja atau tidak cemerlang. Ya, yang misalnya keturunan strata masyarakatnya lebih tinggi tentunya maharnya lebih banyak, lebih cantik tentunya maharnya lebih banyak. Jadi banyak faktor di sini. Lebih alim misalnya, pernah belajar hafizul Qur'an, hafal Al-Qur'an, hafal hadis, belajar agama bertahun-tahun, syaikhoh misalnya. Seorang yang sudah mumpuni di bidang keagamaan misalnya, dan memiliki fasohah, kefasihan lisan misalnya, tentunya maharnya lebih tinggi dibandingkan yang tidak seperti itu. Jadi itu dilihat, nanti hakim melihat, menentukan, melihat ya kriteria-kriteria yang tadi sudah saya sebutkan, usia, akal, faktor ekonomi, keperawanan, kecantikan, ilmu, kefasihan, dan menyesuaikan dengan kadar mahar yang sudah diterima oleh kerabat perempuan dari calon istri. Itu namanya mahar misil. Nah, cuman di sini beberapa ketentuan umum terkait mahar yang harus diperhatikan adalah bahwa mahar ini harus maklum, harus diketahui kadarnya. Harus diketahui kadarnya, nominalnya berapa harus tahu, harus jelas. Artinya jika mahar ini tidak jelas, tidak diketahui kadarnya, maka tidak sah. Bagaimana itu contohnya? Misal ada seorang wali menikahkan putrinya dengan mahar sebuah rumah ya tanpa ditentukan dari rumah-rumah yang dimiliki oleh calon menantunya. Saya nikahkan Ananda Fulan bin Fulan dengan putri saya Fulana dengan mas kawin salah satu rumah yang dimiliki olehnya misalnya. Nah, ini nggak sah kayak gini. Kenapa? Karena tidak jelas, tidak jelas. Saya nikahkan Ananda Fulan bin Fulan dengan putri saya Fulana dengan mas kawin salah satu mobil yang dimiliki olehnya misalnya. Nah, ini kayak gini tidak jelas. Nah, oleh karenanya salah satu syarat mahar adalah harus jelas, harus maklum diketahui. Mana yang dimaksud? Mobil yang mana ini? Mobil Fortuner apa Pajero, apa Alphard? Nah, ini harus jelas. Kemudian jika suami menceraikan istrinya sebelum berhubungan badan sama sekali, maka gugur separuh mahar. Jadi maharnya menjadi gugur separuh. Jadi kalau si suami sudah menyerahkan seluruh mahar yang sudah disepakati umpamanya, dan ternyata terjadi cerai dan belum berhubungan badan, maka di sini harus dikembalikan separuhnya. Harus dikembalikan separuhnya. Dan begitu juga kalau seandainya suami belum menyerahkan ya. Jadi misalnya maharnya belum diserahkan, ternyata cerai, maka di sini gugur separuhnya. Artinya suami hanya punya kewajiban untuk menyerahkan separuh mahar. Ya, seperti itu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum. Dan jika kalian menceraikan mereka, istri-istri kalian,
sebelum menyentuh mereka, maksudnya adalah sebelum berhubungan badan, dan telah kalian tentukan bagi mereka kadar mahar, maka gugurlah separuh dari mahar yang telah ditentukan. Jadi kalau seandainya sudah ditentukan maharnya 100 juta, ternyata cerai, belum berhubungan badan, maka gugur separuhnya, 50 jutanya gugur. Hanya wajib memberikan 50 juta. Dan kalau sudah diserahkan kepada si istri misalnya 100 juta tadi, maka harus dikembalikan separuhnya, yaitu 50 juta. Jadi ini. Kemudian di sini ada catatan, boleh bagi seorang istri menghalangi atau menolak untuk dijamah oleh suami jika dia menerima maharnya, sampai dia menerima maharnya. Jadi misalnya maharnya di akad disebutkan diberikan langsung seketika. Lah kok nggak diberikan? Maka si istri punya hak untuk menolak. Jangan sentuh saya dulu sebelum saya menerima mahar saya. Boleh seperti itu. Jika memang di akad disebutkan bahwasanya maharnya itu diberikan secara langsung, tapi ternyata nggak diberikan, maka di sini boleh menghalangi atau boleh menolak. Tetapi kalau memang pada saat penyebutan akad itu disebutkan bertempo, berwaktu, maka berupa hutang, maka ya bayarnya memang setelah waktu tempo. Jadi kalau di sini istri mau minta, ya mintanya kapan? Setelah waktu tempo. Dan tidak boleh untuk menolak dijamah. Karena di awal sudah disepakati bahwasanya ini bayarnya hutang gitu kan. Hadalana? Insyaallah. Nah, di sini sponsor tadi. Di sini ada doa. Jadi kalau kita seandainya diundang oleh kerabat kita, kenalan kita, kolega kita, ya atau kerabat kita yang menikah, adik kita, ya, sepupu kita, ya, menikah, itu apa yang kita doakan buat mereka? Bagaimanakah doa yang diajarkan oleh Rasulullah atau yang dilakukan oleh Rasulullah? Doa apa yang disebutkan oleh Rasulullah? Nah, beliau menyebutkan doa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah menyebutkan barakallahu laka wa baraka alaika di mufrad ya, wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu. Jadi biasanya yang didoakan, yang interaksi kan yang cowok biasanya kan. Kalau perempuan biasanya enggak, memang di dalam syariat Islam ini mereka ya dibatasi. Jadi biasanya mendoainya ya doain yang laki-laki. Laki-laki didoakan, perempuan juga tapi melalui suaminya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu dan mengumpulkanmu ya atau mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Dalam ketaatan, ngaji bareng, sholat jamaah bareng, mendidik anak dengan didikan yang islami bareng, ya kan? Berbakti kepada orang tua masing-masing bareng, ya, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada mertua. Ini hal-hal yang baik. Membangun keluarga yang bareng, membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bersama dan seterusnya, sama-sama beriringan menuju jalan surga. Nah ini dalam kebaikan. Kemudian kalau seandainya dua-duanya hadir, kita bisa mendoakan seperti ini. Barakallahu likulli wahidin minkuma fi sahibihi wa jama bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian masing-masing pada pasangannya. Jadi yang suami didoakan biar berkah pada istrinya, istri doakan biar berkah pada suaminya, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Ya, doa-doa ini hampir-hampir mirip seperti itu. Jadi ini doa yang diucapkan, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan viral ya, atau orang kadang mendoakan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua sebagaimana mengumpulkan Nabi Fulan dengan Fulana dan seterusnya. Ya, yang perlu digarisbawahi adalah tentang Nabi Yusuf dan Zalikhah. Tidak warid kalau disebutkan bahwasanya Nabi Yusuf itu menikah dengan Zalikhah. Ini tidak warid. Nah, kalau di Arab di kitab tafsir itu bukan Juleha, bukan Juleha atau Zulaikha atau apalagi Juleha ya. Ini malah penyelewengannya jauh banget. Itu tidak warid.
tidak disebutkan, tidak warid hadisnya yang menyebutkan seperti itu. Kalau Nabi Yusuf itu menikahi Zulaikha, tidak warid. Nah, jadi makanya ya sudah, kalau mau menyukupkan doa ya doa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nahnu nattabi' wala nabtadi. Kita ikut sunnahnya Rasulullah dan tidak mengada-ngada dalam urusan agama. Baik. Berikutnya kita akan membahas tentang walimatul urus, tapi karena ini pembahasannya cukup mengambil waktu, insya Allah akan kita kaji secara detail, secara terperinci pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan jika ada yang kurang jelas ditanyakan, kita diketik di pertanyaan. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya. Silahkan Ibu. Maaf ya Pak ya. Ini tadi kan tentang mahar. Ada seorang laki-laki menempokkan maharnya. Menempokkan apa Bu ya? Ya maharnya tidak langsung dibayar gitu. Oh, menjadi membayar Ya tempo. di tempo ya, bayar tempo gitu. Kemudian itu kan boleh berhubungan suami istri gitu ya. Iya. Ya, ketika seorang laki-laki suami dengan istrinya sudah berhubungan gitu. Kemudian suaminya itu menceraikan istrinya sedangkan maharnya itu yang secara tempo dibayarnya belum dibayar. Berdosakah seorang laki-laki? Kemudian hukumannya apa gitu atau apakah bisa diajukan ke pengadilan gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang kita bahas di sini adalah hukum syar'i ya Bu ya. Jadi kalau tadi sudah kita sebutkan mahar itu kewajibannya suami. Kalau seandainya bertempo dan nggak dibayar atau tuh kontan langsung dan nggak dibayar, berarti ya berdosa, si suami berdosa karena itu kewajibannya. Istri punya hak untuk menuntut karena itu memang haknya, seperti itu. Jadi kalau nggak dibayarkan suami berdosa. Diajukan ke pengadilan ya, karena kita punya negara dan itu diatur dalam undang-undang, ada hukumnya dan hukum negara di sini menyesuaikan dengan hukum syariat, bisa itu. Tapi kan kalau misalnya mengajukan ke pengadilan, ini kan harus pernikahan yang tercatat sah kan secara sipil. Jadi bisa. Tapi itu kaitannya dengan hukum negara. Nah, dan kita nggak membahas tentang detail permasalahan itu. Tapi yang jelas secara syariat laki-laki ini berdosa karena telah melalaikan kewajibannya dan perempuan punya hak untuk membayar. Insya Allah, Pak ada noise ini ya. Suara siapa kayak ini? Biar saya mute saja ya. Monggo silahkan. Bagi yang belum punya, oh ya ini ada yang nanya ini. Ada yang nanya di grup. Subhanallah tadi nggak terjawab. Izin boleh share doanya Ustadz. Barakallahu fikum. Nanti sebentar saya ketik ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baina huma fi khair. Tuh. Cobaannya. Taib. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau emang enggak ada ya kita aywa. Kalau saya tunggu 1 menit lagi, kalau enggak ada kita tutup. Owi, Tahsin. Ya, ini ada yang nanya, Ustadz, mohon maaf. Nah, ini kesempatan buat promosi ini. Ustadz, agak keluar pembahasan doa. Agak keluar pembahasan. Adakah di sini kata Mas atau Pak Rida ini, ya? Adakah doa khusus yang dibacakan saat persalinan? Ada.
ada. Dan kebetulan kita juga mencetak buku yang di situ isinya adalah tentang doa-doa yang warid untuk diucapkan. Ntar saya pindah dulu biar kelihatan gambarnya. Jadi ada doa-doa yang diucapkan ketika mau istri sedang hamil atau anak ini nangis, suka nangis, ini ada doa-doa yang diucapkan. Di buku sini, buku ini sambil promosi dengan tulisan berat di Misan. Silahkan nanti menghubungi admin untuk mendapatkan bukunya. Nah, di sini disebutkan juga doa untuk yang dibaca ketika istri sedang mau melahirkan. Bentar saya lihatkan. Banyak sebenarnya doa yang bisa diucapkan. Bisa seseorang memperbanyak istighfar, bisa memperbanyak sholawat, bisa. Bentar. Dulu sudah pernah saya share di grup ini. Nah. Tidak ada ini. Ya, insya Allah nanti saya kirim ke admin. Tapi yang jelas ada di buku ini doa-doa. Dan kita bisa pada saat istri kita melahirkan, kita bisa membaca istighfar yang banyak, misalnya. Bisa membaca sholawat yang banyak, itu paling mudah, bisa seperti itu. Dan bagi yang ingin mendapatkan buku ini, nanti bisa menghubungi admin. Nanti insya Allah saya kirim. Baik, berikutnya ini ada satu pertanyaan lagi. Ustadz, jika seorang laki-laki yang telah meminang perempuan dengan memberikan mahar, namun ternyata laki-laki tersebut mencabut pinangannya, apakah mahar tersebut wajib dikembalikan atau tidak? Pertama, ketika meminang ini bukan dinamakan dengan mahar, bukan itu yang dinamakan dengan mahar. Mahar ini adalah sebutan untuk pemberian karena adanya akad nikah. Lah orang meminang ini kan belum terjadi akad nikah, maka tidak dinamakan mahar. Itu ya pemberian biasa seperti itu. Jadi meminang bukan ini maharnya, bukan seperti itu. Meminang itu begini, proses meminta ini mau saya nikahi, itu namanya meminang. Jadi kepada bapaknya, kepada keluarganya, itu namanya meminang. Lah, ketika membawa barang-barang, lah itu bukan mahar. Baru setelah itu ketika misalnya pinangannya diterima, baru ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Berapa maharnya? Seperti itu. Lah kalau seandainya pada saat meminang bawa oleh-oleh, bawa gawan, entah cincin atau apa, sudah diberikan, ya itu bukan mahar. Kalau memang niatnya sudah diberikan dan sudah diterima, ya berarti sudah menjadi milik yang menerima. Itu tidak bisa diminta lagi. Seperti itu. Kalau ketentuan mahar dikembalikan tadi itu, jadi kalau seandainya cerai dan belum berhubungan badan, maka menjadi separuh. Itu ketentuannya kayak tadi. Kalau pemberian yang diberikan oleh pihak calon laki-laki kepada calon perempuan pada saat lamaran, pada saat peminangan, itu bukan mahar. Jadi kalau diberikan ya sudah, dan diterima karena niatnya mengasih, memberi ya sudah diterima ya nggak bisa ditarik lagi. Seperti itu. Oke. Terima kasih ya, sama-sama. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Nah ini, subhanallah. Ini baru ini tadi doa yang Pak siapa tadi itu
Jadi ada ternyata di halaman 96 ketemu Pak Riga tadi itu. Jadi ya pertama baca ayat kursi, kemudian baca surat Al-A'raf ayat 54 dan membaca 2 surat yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ada di halaman 96 ya. Saya ulang, ayat kursi, surat Al-A'raf, ayat 54, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan alhamdulillah banyak lebih dari 2 atau 3 orang seingat saya pada saat minta doa ke saya, bukan berarti saya sakti mandraguna ya, bukan ya. Kita mengamalkan apa yang kita ajar, kita pelajari dari guru-guru kita. Jadi kalau orang pengen mudah dalam urusan ini, baca ini. Tentunya dengan bacaan yang benar, data lagi. Makanya jangan lewatkan kajian tajwid pada entah hari Sabtu atau nanti menyesuaikan dengan informasi dari admin, jangan lewatkan. Biar kita bacanya benar. Dan alhamdulillah mereka diberikan kemudahan. Istrinya melahirkan secara normal, bayinya selamat, ibunya pun selamat. Alhamdulillah. Di monggo, ini saya tunjukkan mungkin. Nah, ini ada, mungkin di situ kebalik ya. Karena memang kamera depan. Jadi ayat kursi, kemudian surat Al-A'raf ayat 54, dan surat Al-Falaq dan An-Nas. Ini bisa dibaca. Dan alhamdulillah mujarrab, sudah terbukti. Monggo kalau emang berminat, bukunya seperti namanya ya, ringan di lisan, berat di mizan. Dan tidak hanya ringan di lisan, ringan di kantong juga. Baik. Ya, saat istri sudah merasakan rasa sakit mau melahirkan, bukaan 1-2 gitu ya bisa langsung dibaca. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan Bapak penanya yang istrinya mau lahiran atau para suami yang istri-istrinya sedang hamil diberikan kemudahan, sehat dua-duanya, sehat semuanya lah, sehat anaknya, sehat ibunya, sehat bapaknya, sehat keluarganya. Baik, saya rasa cukup. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan tahlil, dengan sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa li walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.